Marcus Aurelius, seorang emperor atau kaisar Roma di zaman dulu. Sepanjang hidupnya, Marcus Aurelius, dia sering sekali dihadapkan dengan ketidakpastian atau situasi-situasi yang menakutkan bagi seorang raja. Contohnya ya, perang, pandemi, konflik internal, konspirasi, dan sebagainya. Bahkan gak cuma itu aja, dia juga ditinggal mati, anak dan istrinya. Meski hidupnya ini termasuk apes, dia bisa melawan semua permasalahan tadi dengan keberaniannya. Dia pun menulis sebuah buku yang berjudul Meditation. Buku ini, itu adalah kumpulan-kumpulan dari catatan yang sering ditulis Marcus Aurelius. Jujur aja, saya lebih suka kalian baca bukunya sendiri. Tapi, kuliah kita hari ini akan membahas tentang inti-inti yang saya rangkumkan tentang buku Meditation. Di buku ini, ada 5 prinsip yang bisa kita gunakan untuk melawan jiwa pengecut kita. Tapi disclaimer dulu, ini saya bawakan dengan pendapat dan pemahaman saya pribadi ya. Jadi, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Oke, langsung aja. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, bahkan yang bukan karena kesalahan kita, jangan nyalahin orang lain dulu. Karena perilaku manusia kan terkadang memang sulit untuk diatur, ditata, dan diprediksi. Mau sebaik apapun kita menuntun dan mengarahkan mereka, belum tentu mereka bisa menjalankan perintah kita dengan tepat kan? Jadi, jangan salahin orang lain. Kita harus coba untuk langsung nyari solusi. Dan setelah semua beres, baru kita mengevaluasi. Nah, menurut buku Meditation, jiwa pengecut kita itu suka nyari orang lain untuk disalahkan. Kenapa? Ya memang manusiawi. Kita ingin melemparkan beban yang tiba-tiba kita dapat kepada orang lain. Atau setidaknya meluapkan emosi dan amarah kita atas kesialan yang kita dapat. Tapi kalau menurut Marcus Aurelius, jangan salahkan siapapun. Kalau memang permasalahanmu tadi itu bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, cari cara untuk memperbaiki dampaknya atau mengurangi dampaknya. Prinsip yang kedua, jangan meragukan dirimu. Kita sebagai manusia memang baiknya selalu memikirkan dulu tentang apa yang akan kita lakukan. Tentang konsekuensinya, bagaimana cara melakukannya, dampaknya, dan sebagainya. Lalu setelah semua kita pikirkan, kita baru akan lakukan. Nah, yang menghambat banyak orang itu adalah ketika dia sudah memikirkan semua hal, sudah menghitung semua variabel, dan akhirnya dia melakukan hal itu. Tapi setelah dilakukan, dia ragu. Dia ketakutan luar biasa. Apakah ada hitungannya yang salah atau apa? Pokoknya dia ragu dan parno lah. Jadi, menurut Marcus Aurelius, ketika kalian sudah memikirkan dan ngitung segalanya, lalu akhirnya kalian mantap melakukan sesuatu, ya udah, lakukan dengan penuh keyakinan. Setelah selesai pun, jangan ragu. Yakin, kalian harus mantap pada diri kalian sendiri. Jangan biarkan rasa ragu, overplanning, dan overthinking merubah kalian jadi orang yang setengah pengecut dan kebingungan. Sebagai contoh, ada sebuah cerita anak-anak tentang seekor kaki seribu. Dia lagi jalan-jalan santai nih, seperti biasa. Lalu dia ketemu seekor kodok. Kodoknya ini kepo. Lalu dia tanya ke si kaki seribu, bro, gimana sih caranya ngatur kaki sebanyak itu buat jalan? Kaki seribu pun bingung, dia nggak bisa jawab. Lalu dia mulai overthink sendiri. Gimana ya, aku selama ini jalan pakai kaki sebanyak ini? Yang padahal, dari dia masih bayi sampai dia dewasa, dia selalu otomatis bisa mengoperasikan kakinya yang banyak itu. Tapi karena pertanyaan kodok tadi bikin dia overthink, dia jadi nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa melangkah lagi. Nah, apa yang dialami kaki seribu tadi bisa dinamakan dengan paralysis by analysis. Artinya apa, Pak? Bahasa simpelnya, karena kebanyakan analisa bikin dia jadi lumpuh. Kalau dibikin gak simpel, yaitu suatu kondisi di mana kita terlalu overthink terhadap hal yang sedang kita lakukan, sehingga kita tidak segera bergerak. Kenapa? Ya karena terlalu overthink tadi. Kita jadi bingung dan gak berani untuk melakukan aksi yang kita inginkan. Oke, jadi menurut Marcus Aurelius,
Manusia itu memang dibekali dengan kemampuan untuk berencana dan berefleksi diri. Tapi berencana aja nggak cukup. Ketika perencanaanmu itu udah oke, ya udah, lakukan. Jangan terlalu banyak revisi dan over planning. Karena itu hanya akan menyebabkan kita overthinking. Dan overthinking itu selalu memunculkan perasaan takut. Dan perasaan takut menyebabkan kita jadi pengecut. Quote tambahan dari Marcus Aurelius. Berkonsentrasilah dengan apa yang sedang kamu kerjakan di depanmu. Lakukan pekerjaan itu dengan tepat dan serius. Bebaskan dirimu dari semua distraksi. Jangan biarkan emosimu mengganggu apa yang pikiranmu katakan. Oke? Prinsip yang ketiga. Temukan keindahan dari kesalahan yang kamu buat. Manusia itu sumbernya kesalahan. Dan selama kita hidup, membuat kesalahan itu hal yang gak bisa kita hindari. Jadi, jangan terlalu takut membuat kesalahan. Semakin kamu takut bikin kesalahan, maka kamu akan semakin jadi pengecut. Jadi pengecut karena kamu terlalu takut untuk melakukan sesuatu dengan tidak tepat. Kesalahan itu adalah sebuah pelajaran, dan setiap pelajaran yang berhasil kita pelajari akan membuat kita lebih pintar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Prinsip yang keempat, jadi orang yang humble. Orang yang prideful, itu dia rentan menjadi seorang pengecut. Kenapa? Karena orang yang prideful, dia akan selalu mencoba untuk menghindari hal-hal yang bisa melukai egonya. Jadilah orang yang humble. Semakin humble dirimu, maka akan semakin besar keberanianmu. Dan kamu gak akan lagi takut untuk mengakui kesalahan dan melakukan hal yang bisa melukai egomu. Prinsip yang kelima, lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa semua akan sesuai rencanamu. Terkadang, keberanian terbesar itu muncul dari sebuah keyakinan. Pasti akan ada momen di hidup kita di mana kita harus berani untuk mengambil keputusan yang melawan logika, melawan buku, melawan ketidaksetujuan orang-orang di sekitar kita, dan melawan pengalaman orang-orang yang sudah pernah melalui keputusan itu. Dan meski begitu, kita tetap memilih untuk maju dan melangkah. Meski kita harus menghadapi segala resiko dan argumen-argumen dari orang-orang di sekitar kita. Tapi, selama kita percaya, kita yakin bahwa jalan yang kita ambil itu jalan yang tepat dan jalan yang terbaik, maka percayalah, semua akan sesuai rencana kita. Semua akan sesuai plan kita. Sebagai contoh, kakek saya itu seorang petani. Yang satunya polisi. Bapak saya itu tentara. Dari dulu, keluarga besar saya gak ada satupun yang berbisnis. Bahkan saya ini termasuk yang pertama kuliah di keluarga besar saya. Menurut mereka semua, manusia paling sukses adalah mereka yang bekerja untuk negara. PNS, polisi, tentara, ASN, dan sebagainya. Gak salah. Menurut saya, oke-oke aja lah. Saya mau kok jadi tentara, tapi memang gak pernah terima. Jadi, saya harus punya backup plan. Dan backup plan-nya adalah kuliah. Ketika saya memutuskan untuk kuliah, banyak sekali nyinyiran dan argumen-argumen yang seenaknya yang saya terima. Tapi meski begitu, saya yakin bahwa dengan berkuliah, saya bisa mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai di keluarga besar saya. Setelah lulus kuliah pun, ketika saya lebih memilih untuk berbisnis daripada bekerja, saya terus mendapatkan nyinyiran dan cacian. Tapi saya yakin, jalan saya ada di bisnis. Dan benar aja, semua berjalan hampir sesuai dengan plan yang saya buat. Dan saya pun jadi bisnismen pertama dan tersukses di keluarga besar saya. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, itu tadi adalah 5 prinsip yang ada di dalam buku Meditation karya Marcus Aurelius. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.